pada hari ini kita boleh beribadah dari tempat kita masing-masing. Saat ini, dengan sungguh hati, mari kita datang ke hadapan Tuhan, bersiap untuk beribadah dan memuji nama-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa atas segala kondisi yang kami boleh alami saat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa kami, atas segala kesalahan kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami hari demi harinya.
Dan saat ini kami juga menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah daripada kami Tuhan segala yang dapat mengganggu kami Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami boleh fokus kepada Tuhan, dan Tuhan boleh berbicara pada kami dan kami mendengar. Agar benar kami boleh diubahkan semakin serupa dengan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Mari saat ini kita naikkan pujian syukur kita untuk Tuhan kita atas kasih-Nya, atas karya, atas ciptaan-Nya. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama naikkan pujian semesta dunia. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Doa bukanlah sekedar menutup mata dan melipat tangan, tapi doa adalah cara yang Tuhan berikan agar setiap kita bisa berelasi dengannya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Our Father. Your way in me.
Saudara-saudara, kaum muda yang saya kasihi, salam sejahtera, shalom. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian kaum muda, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan, agar kami bisa memahami isi hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kami diberi kekuatan untuk menjalankannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersama akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Kita bersama membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, itulah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang pemuda yang sedang galau. Galau karena dia itu tertarik dan falling in love kepada seorang pemudi. Galau karena sepertinya pemudi itu tidak berespon dan tidak tertarik kepadanya. Maka pemuda ini meminta nasihat kepada pendeta atau musuhnya yang ada di gereja. Nah, pendeta memberikan nasihat, ada 3B kepada pemuda ini untuk dilakukan. Maka kamu, kata pendeta, akan lepas dari kegalauan dan hidupmu akan berhasil. Nah, 3B itu diberikannya secara bertahap, satu persatu. Apa 3B itu? B yang pertama, berdoa. Berdoa. Semenjak saat itu, pemuda itu rajin berdoa. Pagi-pagi bangun tidur, siang sampai sore dan malam, acara-acara gereja dia ikuti, dia sangat rajin berdoa. Lalu 1 bulan sudah lewat semenjak dia rajin berdoa itu, kok tidak ada perubahan ya? Pemudi yang dia sukai nampaknya tidak tertarik. Tidak ada perubahan walaupun dia sudah berdoa. Nah, pemuda ditambah galau. Lalu dia datang mencari pendeta. Musuh katanya, B pertama saya sudah lakukan, kok tidak ada hasil. Nah, pendeta mengatakan, oke, sekarang musuh akan berikan B yang kedua. B kedua itu adalah berpuasa. Nah, coba selain berdoa, kamu juga harus memperbaiki apa yang kamu harus bisa lakukan. Kamu menjaga diri, tidak lagi seperti dulu. Nah, misalnya kamu harus mengurangi juga makan hobi-hobi yang tidak perlu. Lebih banyak makan rohani, firman Tuhan, baca merenungkannya.
Ya, berpuasa. Kemudian pemuda ini pergi dan melakukan itu semua. 1 bulan berlalu. Apa yang terjadi? Dia lapor kepada pendetanya. Musa, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, kok nampaknya tetap tidak ada perubahan. Pemudi yang saya suka itu bahkan sepertinya dekat-dekat dan ke arah orang lain, bukan saya. Bagaimana ini? Saya tambah galau, double galau. Akhirnya Pak Pendeta mengatakan demikian. Baik, kalau begitu, mau tidak mau kita masuk ke dalam B yang ketiga. B yang ketiga, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berpuasa, yang ketiga bercermin. Ya, bercermin. Bercerminlah, lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah siapa dirimu. Kenapa orang lain tidak mau? Lalu kenapa dirimu begitu ngotot? Begitu memaksa seperti itu? Sedangkan orang lain akan berbahagia mungkin dengan yang lain, dan kamu akan berbahagia dengan yang lainnya lagi. Carilah kehendak Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan pasti akan membahagiakan engkau dan anak-anaknya semua. Bercermin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, B1, B2, B3, berdoa, berpuasa, bercermin. Dari sini kita melihat banyak hal tentang doa itu sesungguhnya. Doa itu sesuatu yang penting, diawali dengan doa. Ya, dan doa itu berakhir kepada suatu koreksi diri, bercermin kepada diri sendiri melalui firman Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Lalu diri akan berubah. Di dalam proses itu terjadi komunikasi, bukan? Terjadi pembicaraan, terjadi dialog antara kita dengan Tuhan. Kita menggumulkannya, kita bertanya mengapa, kita mungkin bernegosiasi di dalamnya. Lalu kita mendengarkan baik-baik sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan. Bukannya memaksa Tuhan, memanipulasi Tuhan. Melalui doa kita diajar, dibimbing, selangkah demi selangkah diperbaharui, dan kita berubah. Bukan merubah Tuhan. Nah, ada beberapa kesalahan tentang doa dan berdoa. Yang pertama, sebagian orang mengatakan atau bersikap bahwa doa itu menjadi semacam alat untuk meminta saja. Nah, Tuhan itu diperlakukan seperti lampu wasiat, lampu ajaibnya Aladin. Yang ketika digosok-gosok kemudian jinnya keluar, lalu jinnya mengatakan apapun keinginanmu akan dipenuhi. Lalu kita meminta, lalu pasti seperti yang kita minta, itulah yang kita dapatkan. Doa bukan seperti ini. Salah. Yang kedua, ada sebagian orang yang bersikap bahwa doa itu adalah suatu alat untuk kita mengambil dan mendapatkan, dan pasti dapat. Nah, dengan demikian Tuhan itu diperlakukan seperti mesin ATM. Ya, dimana ketika saudara dan saya memasukkan nomor PIN, kode PIN dengan tepat, maka otomatis mesin itu akan bekerja, lalu berapapun yang kita minta itu dikeluarkan dan kita terima. Asalkan yang kita masukkan, yang kita tabung ada di sana. Ini juga bukan doa. Salah. Lalu yang ketiga, sebagian orang mungkin berpikir, doa itu sebetulnya semacam barter, tukar menukar sebetulnya.
Nah, jadi saya melakukan sesuatu effort, kemudian mesti ada apresiasi, ada reward, ada hadiah yang saya terima, yang sepadan dengan apa yang saya keluarkan. Nah, saya bayar, Tuhan akan memberikannya. Nah, saya membeli, Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang saya minta. Atau saya bisa komplain loh, ya, karena saya sudah membayarnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan nggak seperti itu. Doa juga bukan ini. Ini salah. Lalu sebagian orang juga mungkin berpikir dan bersikap tanpa sadar, doa itu adalah alat saja yang mestinya berfungsi. Nah, kalau nggak berfungsi, maka boleh diganti atau dibuang. Tinggalkan saja. Nah, saudara sekalian, dengan demikian Tuhan itu sepertinya menjadi semacam alat yang dimanipulasi yang kita kerjakan, lalu dia bertanggung jawab untuk berfungsi, melakukan apa, berguna sesuai dengan apa yang kita mau. Jikalau salah, jikalau bermasalah, jikalau nggak sama dengan keinginan kita, maka itu bisa ditinggalkan, diganti, dibuang. Banyak ya anak-anak tanpa sadar mereka melihat orang tuanya, papa mamanya, hanya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab saja terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak-anaknya. Nah, justru kalau orang tua tidak bertanggung jawab dan melakukan tugas tanggung jawab, perhatian, kasih sayang, pemberian, pemeliharaan kepada anak-anaknya itu, orang tua salah loh. Jadi orang tua hanya alat yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena mereka, siapa yang suruh melahirkan anak-anak? Nah, kita tidak menyangkal bahwa orang tua itu melahirkan anak-anak, maka bertanggung jawab. Namun, anak-anak cenderung lupa. Ada satu unsur dalam relasi keluarga, orang tua anak itu adalah syukur, bersyukur. Relasi yang baik, yang hangat, yang indah. Yang nggak bisa diukur dengan apapun, bahkan dengan ya hanya masalah uang ataupun materi saja. Tunggu anak-anak itu menjadi orang tua kelak. Maka mereka baru tahu isi hati orang tua, pergumulannya, perjuangannya, kesulitannya. Lalu anak-anaknya menganggap itu biasa saja, sudah semestinya, tidak ada syukur. Orang tua tidak minta terima kasih. Tapi relasi ini jelas. Relasi yang akrab, yang indah itu ada. Nah, bicara tentang relasi atau hubungan, inilah esensi dari doa itu sendiri yang mendasar. Yaitu suatu relasi hubungan yang baik, yang akrab, yang hangat, yang indah antara manusia, kita ini orang percaya, dengan Allah, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 yang kita baca tadi jelas sekali mengungkapkan hal itu. Walaupun ketika saudara dan saya baca tadi, di dalamnya itu ya, ayat-ayat demi ayat itu sepertinya penuh dengan istilah meminta, mencari, mengetuk, minta. Syarat dengan muatan meminta untuk diri kita. Namun, itu bukan berarti Tuhan sedang mengajarkan bahwa doa itu sama dengan minta. Doa itu untuk kepentingan saya sendiri yang egois, memenuhi kepuasan saya. Doa tidak sama dengan minta, tidak sama. Kita mesti melihat ayat-ayat sebelum dan sesudah bagian itu. Satu pasal misalnya secara utuh, lalu membandingkannya dengan referensi di dalam Injil yang lain dan seluruh ayat Alkitab. Maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya doa ini atau
firman Tuhan yang diucap tadi itu di dalam konteks murid-murid datang kepada Yesus minta tolong ajarkan kami berdoa. Karena kami tidak bisa berdoa. Karena kami bingung untuk berdoa. Orang lain bisa doa begini, begitu, begini. Sesungguhnya doa itu seperti apa? Apa esensi doa? Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, jika kamu berdoa, maka kamu itu harus berkata demikian, bersikap demikian. Kepada Allah yang luar biasa itu, panggillah dia Bapa, Bapa surgawi. Injil Matius jelas sekali, Bapa kami yang di surga. Jadi artinya dia bukan pribadi yang ada jauh di sana terpisah dan kita takut dengan gemetar datang, tidak ada hubungan dengan saya, datang hanya meminta sesuatu, itu pun dan seterusnya. Tapi ketika dengan Allah sesungguhnya kita diminta membangun relasi hubungan, keluarga, family, bapak dan anak, orang tua dan anak. Dan di situ ada suatu hubungannya intim yang indah. Maka kata Bapa yang dipakai itu sesungguhnya adalah bisa diterjemahkan sebagai papa, papi, atau daddy. Yang begitu akrabnya. Iya. Nah jadi saudara sekalian, jikalau kita nih hadir, bertemu, datang kepada ayah kita, papa kita, orang tua kita itu, setiap kali datang, berjumpa, ketemu, ngomong, topiknya, temanya cuma satu. Yaitu apa? Pah, mah, minta ini dong, minta itu dong, minta ini itu, minta dan minta terus. Nggak ada topik lain, nggak cerita yang lain, nggak ada keakraban. Setelah dapat hilang. Nah saudara sekali, apa jadinya? Bagaimana perasaan orang tua? Orang tua ingin sekali anak-anaknya itu bersama dengan dia dalam segala keadaan, menyayanginya, dan saling menyayangi. Dalam segala keadaan saling menjaga. Walaupun sangat terbatas, sederhana, tidak ada apa-apa, tapi bisa terjadi satu komunikasi yang indah itu. Nah, tentang kebutuhan anak-anaknya, tentunya orang tua yang baik sudah paham, sudah tahu. Kenapa? Karena dia pernah jadi anak. Karena setiap orang tua pernah jadi anak. Mempunyai pengalaman jadi anak belasan bahkan puluhan tahun dan selamanya tetap anak dari orang tuanya kan. Jadi dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi yang anak itu yang belum jadi orang tua tidak tahu isi hati orang tuanya. Terkadang itu yang terjadi. Maka Tuhan mengatakan bahkan sebelum kamu meminta sekalipun, orang tua bapamu itu sudah mengetahui, memahami dan akan memberikan kepadamu apa yang engkau butuhkan. Bukan apapun yang segala kamu inginkan, yang kamu minta, tapi apa yang engkau butuhkan, yang terbaik. Nah, saudara-saudara sekalian, Lukas mencatat, menjelaskan sekali lagi, inilah hati orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Hati orang tua juga hati Bapa surgawi kita, yang menjaga, memelihara anak-anaknya sampai kapanpun juga. Orang tua di dunia terbatas, namun orang tua kita, Bapa surgawi kita, ketika kita percaya pada Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita memanggil Allah itu sebagai Bapa surgawi, maka kita ini anak-anaknya sampai kapanpun juga. Orang tua di dunia terbatas punya begitu banyak kelemahan, tidak bisa mendampingi terus-menerus. Tapi saudara dan saya bisa datang kepada Bapa surgawi kita setiap saat, membawa pergumulan apapun juga, men-sharingkan, membuka kehidupan kita. Mungkin kita menangis di sana,
kita tertawa bersamanya, kita senang, kita berduka, apapun juga. Nah, itu kekuatan kita, itu hak istimewa kita. Melalui roh Allah yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu, yang Yesus katakan akan diberikan dan sudah diberikan pada orang yang percaya itu, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berdoa, punya relasi yang indah, hubungan yang akrab dengan Allah. Dengan berdoa, kita adalah pribadi-pribadi yang kuat dan siap menjalani kehidupan ini menghadapi apapun juga. Dengan berdoa, saudara tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Di dalam bahasa Indonesia, kata berdoa dan berdosa mirip, hanya beda tipis satu huruf S. Doa, dosa, bedanya satu huruf S. Nah, ada ungkapan antara berdoa dan berdosa ini menarik begini. Banyak berdoa, sedikit berdosa. Sedikit berdoa, banyak berdosa. Saudara sekalian, dipikir-pikir perkataan ungkapan ini menarik, benar. Ketika saudara dan saya tidak akrab dengan Tuhan, maka saudara akan akrab dengan yang lain. Nah, kita akan tidak seperti Tuhan inginkan. Jalan kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Godaan dari dunia, tantangannya akan menghantam. Dan kita tidak sanggup menahannya, menghadapinya. Sulit sekali kita jatuh di dalam dosa. Dan segala godaannya yang mengikat itu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tetap terkonek, terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah lepas. Hari ini saudara sekalian, yang namanya koneksi internet, wifi, apapun juga itu sangat penting, bahkan vital bagi kebutuhan manusia modern. Kita akan keep kontak dengan siapapun juga dan bisa melakukan banyak hal dan sangat produktif untuk itu. Tapi tanpa itu, wah, kita merasa sangat sulit, repot sekali, bahkan hidup kita serasa kering. Ya. Nah, saudara, wifi, koneksi internet ini tidak boleh kurang, atau gadget kita akan bermasalah, akan mati. Nah, saudara sekalian, walaupun belum tentu kondisi itu atau pernyataan itu mutlak benar, ya, namun yang mutlak yang benar adalah jikalau saudara-saudara dan saya tidak terkonek dengan Allah melalui doa-doa kita dan relasi kita yang akrab dengan Tuhan, putus koneksinya, koneksi yang tersendat-sendat atau tidak koneksi sama sekali, bukan hanya gadget kita yang bermasalah, namun seluruh hidup kita akan bermasalah. Hidup kita akan kering, hidup kita akan jauh dari Tuhan, dikuasai oleh dosa, dan kita akan terbuang, terhilang. Kita berdosa. Kristus Yesus sudah mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Kita ditebusnya, dijadikan baru. Darahnya membersihkan, darahnya yang kudus itu membuat kita putih bersih. Dosa-dosa kita putih bersih dan kita hidup baru. Hidup yang berelasi dengan Allah. Hidup yang menikmati Allah. Hidup yang menyenangkan Allah. Hidup yang menyatakan Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi, ingat, yang pertama, berdoa. The first is to pray. Sudahkah berdoa? Sudahkah hari ini kita berdoa? Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada. Amin.
Bapa Surgawi, kami datang kepadamu memohon agar Engkau tidak pernah melepaskan kami. Dan kami tahu ketika Engkau sudah memilih kami, mencintai kami, dan Engkau menyelamatkan hidup kami dalam Yesus Kristus, maka kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Roh Kudus selalu membimbing kami dan menyadarkan kami agar kami selalu dekat dan akrab dengan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk taat dan selalu berdekat dengan Engkau. Itulah kekuatan kami, itulah berkat hidup kami. Dan di situ adalah kesaksian hidup kami bagi dunia ini yang jauh dan terhilang dari hadapan Tuhan. Kami membawa Kristus Yesus yang sudah hidup dan bersama dengan kami di dalam hidup kami, menjadi kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan di luar keselamatan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mengawali hari-hari kami dan semua yang kami kerjakan dengan berdoa, berelasi dengan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mengerti apa yang ingin Tuhan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja atau dengan masukkannya ke amplop dan mengumpulkannya ketika kita kembali beribadah di gereja. Saat ini sembari memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Thank You Lord.
Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami berikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, uang kami, sebagai bentuk ucapan syukur kami padamu. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, doa kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami boleh dipakai Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini persembahan kami, hanya dalam namamu kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Sebagai komitmen kita kepada Tuhan dan diri kita sendiri, mari kita jadikan doa bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan diri kita mesbah doa bagi Tuhan. Saat ini kita akan pujian Kau telah memilih. Saudara-saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dimanapun juga kita berada. Jadilah berkat di tangan Tuhan. Berelasilah dengan Tuhan. Berdoalah senantiasa. Rasakan kekuatan dan berkat Tuhan. Lalu bagikanlah dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan, kekuatan, pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah hari ini telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.